perkenalkan saya pada hari ini pada pagi ini. Ibu kita nama Ibu. Ibu senang dipanggil Ibu Ayu ya Bu. Baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah ada perasaan marah atau jengkel? Ya, sedikit besar. Marah ya Bu. Baiklah Bu, pagi ini kita akan berbincang-bincang perasaan marah yang sedang Ibu rasakan. Mari kita bercakap-cakap ya Bu. Ibu kamu di luar apa di sini Bu? Di sini aja ya Bu. Kita akan menggunakan waktu sekitar 15 menit ya Bu. Apakah bisa Bu? Baik Bu, Ibu bisa ceritakan apa yang menyebabkan Ibu marah, yang Ibu rasakan saat marah, dan saat Ibu marah apa perasaan tegang atau kesal atau kesangan Bu? Bisa Ibu ceritakan? Pagi Ibu, masih kenal nama saya? Ya, kenal kawan Ayu. Ya betul. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah ada penyebab marah yang lain dan belum diceritakan kemarin? Saya sudah ceritakan semua. Seperti kesepakatan kemarin, pagi ini kita akan bercakap-cakap tentang perasaan Ibu rasakan saat marah, yang bisa dilakukan saat marah dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Seperti kesepakatan kemarin, kita bercakap-cakap di ruang tamu ini ya Bu. Atau mungkin mau di tempat lain? Baiklah, 15 menit ya Bu. Nah, kemarin Ibu sudah menceritakan penyebab marah. Ceritakan apa yang dirasakan Ibu saat marah atau saat memukul saudara. Saat Ibu marah, apakah ada perasaan tegang, kesal, mengepal tangan, mondar-mandir? Saya merasa kesal. Merasa kesal ya Bu. Apakah Ibu pernah melakukan tindakan lain selain memukul saudara saat marah, misalnya membanting diri, memecahkan kaca? Terus apakah setelah melakukan tindakan tadi, Ibu misalnya? Saya biasanya betul sekali Bu. Lalu apa akibatnya Bu? seperti saya memukul tangan saya berdarah, barang-barang pecah, bibir pecah, kita saya. Ya. Bagaimana kalau besok kita mulai belajar mengungkapkan rasa marah yang sehat? Gimana kita belajar marah yang sehat? Di sini saja tuh. Di ruang tamu aja ya Bu. Ibu ingin berapa lama kita belajar marah yang sehat? 15 menit cukup belum? Baiklah. Nah, karena Ibu sudah tahu tindakan yang telah dilakukan, maka Ibu belajar mengungkapkan rasa marah yang sehat. Nanti Suster ajari bagaimana caranya. Ya. Oke.
Saya permisi ya. Iya, Bu. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Yela. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa ya Bu? Nur Aisyah, terus. Baiklah, dengan Ibu Nur Aisyah benar ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Bu, kita akan belajar cara mengungkapkan amarah yang sehat di ruangan ini ya Bu. Ibu masih ingat kan Bu? Baiklah, kita akan berbincang-bincang dan bercakap-cakap selama 15 menit. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah Bu, kita mulai ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu mengungkapkan amarah dengan sehat? Tidak tahu. Mengungkapkan amarah yang sehat itu ya Bu, tidak merugikan orang lain, tidak melukai orang lain, dan tidak merusak apapun ya Bu. Itu mengungkapkan amarah yang sehat. Pertama, untuk mengungkapkan amarah yang sehat itu ada beberapa cara ya Bu. Yang pertama tuh, misalnya Ibu marah dengan saya, Ibu bisa mengungkapkannya seperti ini: saya benci dengan Anda. Dengan begitu, perasaan Ibu agak sedikit lega ya Bu. Dan langkah kedua, Ibu bisa menarik napas dalam untuk membuat Ibu sedikit rileks. Langkah ketiga, Ibu bisa mengambil wudhu dan sholat ketika amarah supaya pikiran kita menjadi tenang ya Bu. Yang keempat caranya yaitu ketika Ibu marah, Ibu bisa mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, membersihkan rumah, menyapu. Misalnya Ibu sedang marah, Ibu bisa mengalihkannya dengan bersihkan rumah, menyapu. Nah, itu adalah beberapa cara ya Bu untuk mengungkapkan amarah yang sehat. Tidak merugikan orang lain, tidak melukai orang lain, dan tidak merusak apapun ya Bu. Baik Bu, kita akan mencoba langkah-langkah untuk mengungkapkan amarah. Ibu mau pilih langkah-langkah yang mana ya Bu? Pilih yang tarik nafas yang dalam itu. Oh, ikuti saya ya Bu. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Diulangi sampai 3 kali ya Bu. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ibu bisa mengulang ini sampai 3 kali ya Bu, atau sampai Ibu sedikit rileks lah. 3 kali ya Bu, atau sampai Ibu sedikit rileks lah, tidak ada rasa berkurangnya rasa marah, seperti itu ya Bu. Baiklah Bu, setelah Ibu mempraktikannya, bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Sudah merasa rileks gitu. Sudah cukup rileks ya Bu? Baiklah, coba Ibu ulangi lagi Bu cara menarik napas dalamnya. Ibu sendiri ya Bu, saya ingin melihatnya. Pertama itu tarik nafas, Hembuskan. ulangi sampai 3 kali ya terus. Kita tarik nafas, Hembuskan. tarik nafas. Hembuskan. Baik, sudah bagus ya Bu. Nah, jika Ibu ada merasa keinginan merasa marah, Ibu bisa mempraktikannya ya Bu. Dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi juga Ibu bisa mempraktikannya ya Bu. Dan apakah cara yang saya jelaskan yang lainnya tadi sudah cukup jelas Bu? Sudah. Baiklah, sekian ya Bu untuk pertemuan kita hari ini. Besok atau kapan saya dinas, kita akan bertemu lagi ya Bu. Jika Ibu butuh bantuan, bisa hubungi saya di Dinas Station ya Bu. Permisi Bu. Selamat sore Mbak. Sore Bu. Bagaimana perasaan Mbak saat ini? Apa sudah merasa rileks belum? Sedikit rileks. Oh ya, baik. Saat sore ini kita akan bercakap-cakap tentang
cara mengontrol diri pada Mbak atau amarah Mbak dengan cara yang seperti diajarin suster tadi, dan saya akan mengajari lebih dalam lagi. Bagaimana Mbak bersedia? Begini ya Mbak ya, cara untuk mengontrol diri atau mengontrol amarah Mbak itu dengan cara sholat 5 waktu, kemudian tarik nafas selama 3 kali ya Mbak ya. Baik, bisa Mbak sebutkan tadi yang saya ajarkan tadi Mbak? Sholat 5 waktu dan menarik nafas dalam diulangi 3 kali. Baik, benar. Bagaimana kalau kapan-kapan kita berbincang lagi tentang masalah Mbak yang lain ya Pak ya? Baik Mbak, besok kita akan berbincang-bincang lagi atau bercakap-cakap lagi tentang masalah Mbak itu di tempat ini lagi ya Mbak ya. Mbak mau berapa lama Mbak? 15 menit. Permisi Mbak, perkenalkan nama saya Kapten Gilang Ramadan yang bertugas di ruangan ini. Saya yang akan bertugas untuk merawat Bapak nantinya. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Bagaimana keadaan Bapak sekarang? Apakah masih ada perasaan marah atau jengkel? Tujuan saya ke sini ialah untuk berbincang-bincang dengan Mbak mengenai masalah yang Mbak hadapi di dalam merawat Bapak. Apakah Mbak bersedia? Berapa lama waktu yang kita butuhkan Mbak? Gimana kalau 30 menit? Kita ngobrolnya di ruangan keperawatan aja ya Mbak. Mbak, apa masalah yang Mbak hadapi dalam merawat Bapak? Apa yang Mbak lakukan? Baik, sekarang saya mau coba jelaskan tentang marah Bapak dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Mbak, marah adalah suatu perasaan yang wajar, tapi bila tidak disalurkan dengan benar akan membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Yang jadi penyebab kalau Bapak marah itu kalau dia merasa direndahkan atau keinginannya tidak terpenuhi Mbak. Kalau Bapak penyebabnya apakah berbeda Mbak? Kalau nanti wajah Bapak tampak tegang atau terlihat memerah lalu kelihatan gelisah, itu artinya Bapak sedang marah Mbak. Dan biasanya Bapak akan melampiaskan kemarahannya dengan membanting perabotan rumah, memukul atau berbicara kasar. Kalau Bapak yang sedang marah, apa yang biasanya terjadi Mbak? Apa yang biasanya dia lakukan? Bila hal tersebut terjadi, sebaiknya Mbak tetap tenang, bicara yang lembut tapi tegas. Jangan lupa jaga jarak Mbak, dan jauhkan benda-benda yang berbahaya atau tajam dari Bapak seperti gelas, pisau, dan lain-lain. Jauhkan juga anak-anak dari Bapak. Kalau Bapak masih marah atau mengamuk, segera bawa Bapak ke puskesmas ya Mbak, atau ke rumah sakit jiwa. Sebelum dibawa, Bapak harus diikat dulu ya Mbak. Jangan lupa untuk meminta bantuan orang lain saat mau mengikat Bapak. Lakukan dengan tidak menyakiti Bapak dan jelaskan alasannya mengapa Bapak harus diikat. Nah Mbak, udah lihat apa yang udah saya ajarkan. Bila tanda-tanda kemarin itu muncul, kita bisa bantu Bapak dengan cara mengontrol emosi secara fisik, verbal, spiritual, dan obat teratur. Kalau Bapak bisa lakukan latihan dengan baik, jangan lupa uji ya Mbak. Gimana pendapat Mbak setelah kita berbincang tadi tentang cara merawat Bapak? Coba Mbak sebutin lagi. Habis ini, coba Mbak ingatkan jadwal yang udah kita buat untuk Bapak ya Mbak. Gimana kalau kita ketemu 2 hari lagi untuk latihan cara-cara yang udah kita bicarakan tadi langsung ke Bapak. Untuk waktu dan tempat kita samain aja kayak tadi ya Mbak. Saya pamit, permisi ya Mbak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Baiklah Bu, apakah Ibu masih ingat dengan saya? Iya masih Sus. Bagaimana Bu tentang materi kita yang sebelumnya? Apakah Ibu masih ingat mengenai perkembangan pada orang tuanya Ibu? Iya masih Sus. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak Bu? Belum Sus. Kalau belum, sesuai janji kita kemarin, di sini kita ketemu lagi untuk latihan cara-cara mengontrol rasa marah pada orang tua Ibu ya Bu. Kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama Bu untuk kita latihan? 30 menit saja Sus. Oh baik, kita latihan 30 menit saja ya Bu. Di mana Bu kita enaknya untuk latihan? Di sini saja sudah cukup Sus. Baik, di sini ya Bu. Baik Bu, sebelum kita mulai latihan ini, lebih baik saya panggil Ibu dengan sebutan Mbak saja ya Mbak. Soalnya Mbaknya masih muda juga. Ya boleh Sus. Boleh dipanggil Mbak Ibunya? Bu, sini Bu. Halo Ibu, tes dulu. Ya, oke Mbak, langsung saja ya Mbak.
kemarin-kemarin ibu latihan gitu bu. Semuanya. Betul bu. Kata susternya itu tarik nafas dari hidung, tahan, terus dikeluarkan dari mulut. Nah itu tuh diulang berkali-kali sampai emosinya turun. Oke, bagus sekali bu. Nanti mbaknya bisa ingatkan terus ya ibunya tentang latihan yang sudah diberikan. Kemudian coba sekarang kita akan coba latihan bersama-sama ya bu. Coba dari ibu dulu bu, tarik nafas kayak gimana bu? Bisa diulang? Coba ibu tarik nafas bu, tahan, buang bu. Oke, bisa diulang dengan mbaknya menuntun ibunya. Coba Ibu tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Mau tunggu sekali bagus sekali ya bu. Coba terus lagi bu. Oke, dan mbak. Oke, bagus sekali ya bu. Ibunya masih ingat dan masih bisa melakukannya dengan baik. Kemudian, apakah ibu masih ingat bu untuk cara yang kedua? Coba bu ceritakan bu bagaimana kita latihan kemarin. sama mbaknya. Ya. Nah, kata susternya kalau misalnya lagi emosi kalau marah gitu tuh pukul bantal sampai emosinya reda. Iya bu, betul sekali. Jadi misal ibu marah, perasaan ibu selalu kebawa emosi terus, ibu bisa cara yang tadi bu, kayak yang ibu bilang tadi, mukul-mukul bantal. Sekarang apakah ibu bisa mempraktekannya bu? Suster. Sekarang coba ibu praktekkan kembali bu melalui bantal ini. Ya suster. Oke ibu, bagus sekali ibu. Baik, untuk cara yang terakhir apakah ibu masih ingat bu? Gimana suster? Coba ibu jelaskan bu. Itu minum obat asam teratur. Oke, untuk cara yang terakhir ibu minum obat secara teratur agar ibu, misal ibu mau tidur ibu tenang, pikiran ibu nggak gelisah, sama ibu nggak mudah emosi-emosi lagi bu. Jadi 2 hari yang lalu sudah saya jelaskan kepada ibunya mengenai materi-materi atau latihan tentang cara mengontrol emosi. Nah sekarang tugas mbak rajin-rajin mengingatkan kepada ibunya untuk selalu minum obat. Jika ibunya mau emosi, ditahan dengan cara latihan yang telah dilakukan gitu mbak. Kemudian di sini mbak latihan kan sudah selesai. Jadi bagaimana perasaan mbak setelah kita latihan cara-cara mengontrol marah langsung pada ibunya? Saya sudah paham sus. Ya, sudah paham ya mbak. Bisa mbak sebutkan lagi ada berapa cara mengontrol marah pada ibunya tadi? Caranya itu ada 3 sus. Itu tarik nafas, pukul bantal, lalu kasih obat sus. Ya betul sekali ya mbak. Selanjutnya tolong pantau dan motivasi ibu selalu seperti cara menahan emosi yang tadi. Kemudian untuk ketiga. Nah jadi karena ibu sedikit lagi mau pulang, apakah 2 hari lagi kita bisa ketemu mbak? Bisa sus. Bisa ya mbak. Kira-kira berapa lama waktu untuk berbincang-bincang lagi? 30 menit saja sus. 30 menit ya mbak. Jadi kira-kira di mana mbak enaknya kita berbincang-bincang? Di sini saja sus. Oke, di rumah ibu dulu ya mbak. Oke, sampai di sini terima kasih banyak ya mbak karena sudah latihan bersama untuk mengontrol emosi ibunya. Rajin-rajin
Mbak saat ini? Apakah sudah lebih rileks? Iya, baik. Saya lebih rileks. Seperti kesempatan kemarin. Pagi ini kita akan bercakap-cakap tentang penggunaan obat dan manfaatnya bagi Bapak. Berapa jenis obat yang Bapak minum pagi ini? 1 buah. Oh, seperti itu ya Pak, bagus. Jadi begini Pak, obat yang diminum tadi itu obatnya saya bawakan. Saya jelaskan satu persatu ya. Baiklah Pak, ini adalah Clozapine, gunanya agar Bapak mudah untuk tidur sehingga Bapak bisa beristirahat. Minumnya 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Paginya pukul 7 dan sorenya pukul 5 sore ya Pak. Nanti ada efek sampingnya, efeknya Mas mudah lemas. Bagaimana perasaan Bapak setelah tahu tentang jenis dan manfaat obat yang Bapak minum sekarang? Baik Kak, coba sebutkan kembali jenis obat yang sama dan ambilkan yang namanya obat Clozapine tadi dan sebutkan manfaatnya juga ya. Nih, Clozapine untuk lebih mudah tidur. Bagaimana kalau kapan-kapan kita berbincang lagi tentang masalah Bapak yang lain? Ya. Baiklah, kita bercakap-cakap di tempat ini lagi ya Pak. Iya. Bapak mau berapa lama? 30 menit ya Pak. Baiklah, jangan lupa minum obat dengan dosis dan waktu yang tepat ya Pak. Baik, terima kasih ya.